Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari Waalaikumsalam. saya akan mencoba untuk menjelaskan sistem ekonomi. Jadi ada yang disebut dengan sistem ekonomi. Ada dua kata, sistem ekonomi. Apa itu sistem? Sistem itu adalah kumpulan elemen yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai satu tujuan. Itu yang disebut sebagai sistem. Contohnya, dalam tubuh kita itu ada sistem, ya, ada sistem pernapasan, ada sistem ekskresi, kemudian macam-macam, ya. Nah, itu saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Makanya kalau satu sakit, gigi saja sakit, maka semuanya juga akan ikut sakit. Nah, itu yang namanya sistem. Saling terkait antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai satu tujuan, Anda bisa hidup. Ya. Jadi kalau kita berbicara sistem, yang Anda bayangkan adalah, oh, ada beberapa komponen yang saling terkait dan dia punya satu tujuan. Sama, misalkan di dalam sebuah perusahaan, itu juga kumpulan dari beberapa komponen. Ada direktur, ada staff, ada bagian marketing, ada bagian accounting keuangan, kemudian ada bagian produksi, ya, ada bagian HRD human resource. Semua saling terkait untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Itu yang disebut dengan sistem. Kemudian yang kata yang kedua, ada yang disebut dengan ekonomi. Ya, ekonomi itu berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Ya, oikos itu artinya adalah rumah tangga, sementara nomos itu adalah ilmu. Jadi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang rumah tangga sebenarnya. Kok begitu, Pak? Ingat, rumah tangga itu adalah kumpulan kebutuhan. Jadi pada saat kita berumah tangga, setiap hari ada kebutuhan. Ada kebutuhan makan, minum, sandang, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi gimana ya caranya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan itu? Supaya rumah tangga itu terus bertahan. Jadi ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya memenuhi kebutuhan kita. Nah, berarti sistem ekonomi itu adalah kumpulan komponen-komponen yang ada di dalam ekonomi, ya. Apakah itu ada yang namanya produsen, apakah itu ada yang namanya konsumen, ya, yang terkait satu dengan lain untuk mencapai satu tujuan, yaitu yang disebut dengan ekonomi. Tujuannya apa? Pemenuhan kebutuhan tadi. Itulah yang disebut dengan sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi itu terbagi menjadi beberapa bagian, ya. Yang pertama itu adalah sistem ekonomi tradisional. Yang pertama. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Dan yang keempat, sistem ekonomi campuran. Nah, kita bahas satu-satu. Mulai dari yang pertama dulu, yang disebut sebagai sistem ekonomi tradisional. Yang pertama tadi adalah sistem ekonomi tradisional. Apa yang disebut dengan sistem ekonomi tradisional ini? Di dalam sistem ekonomi tradisional terdapat, jadi sistem ekonomi yang terdapat pada suatu masyarakat yang mempunyai cara hidup yang juga tradisional. Jadi masyarakat seperti ini nih adalah masyarakat yang biasanya terpencil atau terisolasi, yang tidak mempunyai peradaban atau taraf hidup yang tinggi. Misalkan suku, ya, suku yang hidup di dalam pedalaman. Dan juga sebagian masyarakatnya belum mengenal teknologi. Ya, di Indonesia banyak ya suku pedalaman, ya, mulai yang ada di Jawa Barat, yang ada di kawasan Lampung, yang di Irian, ya, kemudian kalau di Filipina itu juga ada ya suku pedalaman. Nah, mereka menggunakan sistem ekonomi tradisional.
Jadi kalau misalkan ditanya, apa sih Pak ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional itu? Nah, ciri-cirinya yang pertama adalah terkait dengan kepemilikan sumber daya, kepemilikan modal. Masyarakat ini ada juga kepemilikan yang bersifat individu, ya. Misalkan dia punya kambing, punya kuda, yaitu kepemilikan tradisional. Kemudian bagaimana dengan harga? Biasanya belum ada perdagangan ya di situ. Masyarakat seperti ini biasanya barter, ya. Masyarakat pegunungan punya sayur mayur, masyarakat yang berada di pesisir dia punya ikan gitu ya. Lalu yang dari gunung turun ke kawasan pesisir dia tukeran. Nah, itu sistem ekonomi tradisional. Kemudian yang seperti ini biasanya persaingannya itu cenderung tidak ada, ya, yang sistem tradisional. Jadi ada naik turun harga kemudian persaingan itu tidak ada. Tetapi mereka tetap memiliki kepemilikan individu, ya. Ini berkenaan dengan sistem ekonomi tradisional. Yang kedua, kita masuk ke dalam sistem ekonomi yang kedua, yaitu sistem ekonomi terpusat. Nah, sistem ekonomi terpusat atau yang disebut sebagai government planned economy, ya. Semuanya diatur oleh pemerintah. Sistem ekonomi terpusat merupakan suatu sistem di mana pemerintah memiliki kendali yang ketat dalam menentukan kepemilikan bisnis, laba, dan lokasi sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Semua faktor produksi adalah milik pemerintah, sehingga hak individu tidak diakui di sini. Jadi tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Semuanya dikontrol oleh pemerintah. Dulu itu sistem komunis yang ada di Cina. Jadi semuanya itu dikontrol pemerintah. Bahkan sampai tisu untuk di toilet ya, itu juga dibagikan. Nah, itu semuanya dikontrol oleh pemerintah. Government plan economy. Kemudian ada beberapa ciri yang lain terkait dengan sistem ekonomi terpusat. Cirinya, dengan sistem ekonomi terpusat, ini kepemilikan sumber daya itu menjadi milik pemerintah. Ya, contohnya di Korea Utara di sana ya, itu semua menjadi milik pemerintah gitu. Kemudian harga yang menentukan adalah pemerintah. Ya. Kemudian persaingan biasanya persaingan tertutup. Ya. Kalau dulu mungkin tidak ada persaingan ya, kita ngirim surat hanya dengan satu sumber, yaitu PT Pos Indonesia dulu ya, tapi sekarang tidak seperti itu. Jadi persaingannya sifatnya tertutup. Kemudian kepemilikan individu sangat kecil. Jadi nggak ada tuh orang yang bisa kaya terlalu kaya gitu ya. Akhirnya sebagiannya itu harus dimiliki oleh pemerintah. Nah, ini sistem yang kedua yang disebut sebagai sistem ekonomi terpusat. Berikutnya adalah sistem ekonomi yang ketiga. Ya, sistem ekonomi yang ketiga disebut dengan sistem ekonomi pasar atau market system atau price system. Ya. Di dalam sistem ekonomi pasar, itu segala sesuatunya itu ditentukan oleh kondisi pasar. Pengaturan dan pengambilan keputusan mengenai produksi, bagaimana mendistribusikan produk, konsumsi, dilakukan oleh semua orang dengan sebebas-bebasnya, karena semuanya berdasarkan mekanisme pasar. Biasanya yang berhubungan antara permintaan dan supply dan demand, pasokan dan permintaan. Jadi harga ditentukan oleh kekuatan dalam pasar. Pada saat demand tinggi, ya permintaan banyak, tetapi produknya sedikit, otomatis harga produknya jadi naik tuh, karena suplainya sedikit. Tetapi pada saat demand-nya rendah, tetapi produknya banyak, otomatis produknya menjadi murah. Nah, itu yang disebut sebagai mekanisme pasar. Siapa yang unggul? Ya, siapa yang bisa memberikan harga yang terendah biasanya unggul.
Nah, itu dalam mekanisme pasar. Nah, aktivitas ekonomi. Nah, siapakah yang pertama menganjurkan sistem ekonomi pasar? Yaitu Adam Smith. Ya. Nah, aktivitas ekonominya itu tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan atau laba, memberikan informasi tersendiri bagi tiap individu untuk terus maju pokoknya gitu. Jadi setiap komponen yang ada dalam sistem pasar itu dia harus berupaya untuk mencari gimana caranya supaya bisa bertahan. Dia harus mencari sumber daya yang semurah-murahnya sehingga dia bisa mendapatkan untung yang besar seperti itu. Pokoknya begitu. Nah, pemerintah biasanya cenderung lepas tangan untuk sistem ekonomi pasar ini, ya, terhadap pengalokasian sumber daya. Jadi setiap orang bebas berusaha, berdagang, mempunyai hak milik. Siapa yang unggul dan berinovasi, dialah yang akan menang. Ya, dengan kata lain, perekonomian pasar itu adalah perekonomian persaingan. Ya, kayak di Amerika, orang yang mampu memunculkan inovasi, maka dia akan bisa menguasai pasar. Yang tidak sanggup bersaing seperti Nokia, ya udah selesai nasibnya sampai di situ ya. Tetapi seperti Apple, dia lakukan inovasi tersebut terus, bagaimana caranya memenuhi kebutuhan konsumen, maka dia akan survive di dalam sistem ekonomi pasar tersebut. Itu adalah sistem ekonomi yang ketiga. Kalau sekiranya Anda ditanya bagaimana cirinya, berarti kalau sistem ekonomi pasar, kepemilikan sumber dayanya itu biasanya dimiliki oleh swasta. Jadi siapa yang unggul dia bisa memiliki banyak, baik aset, tanah, dan lain sebagainya. Harga itu ditentukan oleh mekanisme pasar, keseimbangan antara permintaan atau demand dengan supply. Ya, jadi kalau misalkan pada saat musim rambutan, itu harga bisa sangat murah. Tapi pada saat di musim di luar itu, kita mencari yang namanya buah rambutan, itu harganya tentunya tidak semurah pada saat musim rambutan misalkan. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan persaingannya? Persaingannya itu terbuka bebas. Ya, siapa saja bisa bersaing. Ya, dia akan bisa survive kalau bisa menawarkan produk yang kompetitif dengan harga rendah. Kemudian, apakah ada kepemilikan individu? Ada. Di dalam sistem pasar ini ada. Nah, baik. Yang terakhir, itu adalah sistem ekonomi campuran. Nah, di dalam sistem ekonomi campuran ini, jadi ada yang namanya sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat. Jadi mempunyai cara pandang yang sangat berbeda mengenai pengoperasian ekonomi. Namun pada praktiknya kebanyakan negara menerapkan sistem ekonomi campuran. Ya, pokoknya dia memadukan antara sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. Seperti sama di Indonesia juga. Ya. Nah, pada sistem ekonomi ini, pemerintah dan swasta mempunyai peranan yang berimbang dalam kegiatan ekonomi. Jika ada produk yang sifatnya strategis, maka pemerintah bisa intervensi ke situ, bisa mengatur harga. Tetapi kalau misalkan ada produk-produk yang tidak terlalu strategis, maka kebijakanlah pasar yang ada di situ. Ya, jadi, seperti itu. Misalkan waktu COVID kemarin ya, harga apa tuh? Harga masker. Wah, itu bisa sampai mahal sekali. Nah, itu yang berperan pasar di situ. Tetapi misalkan vaksinasi, ya mungkin orang harus mau vaksin, tetapi di situ ada intervensi pemerintah, di mana yang mengcover itu adalah pemerintah. Atau misalkan seperti halnya subsidi BBM, misalkan seperti itu. Nah, jadi pemerintah melakukan intervensi dengan cara membuat peraturan, ya. Jadi dia bikin peraturan. Misalkan apa harga pupuk? Ya, kalau misalkan harga pupuk dibebaskan seperti itu saja, kasihan masyarakat yang kecil yang tidak mampu membeli pupuk. Makanya ini harus diatur, ya, sehingga pemerintah harus membuat peraturan. Kemudian pemerintah juga menerapkan kebijakan fiskal moneter, membantu dan mengawasi kegiatan sektor swasta. Jadi swasta ini diawasi tetap dan sebagainya. Nah, dalam penerapannya sistem ini bervariasi antara satu negara dengan negara lain, tergantung ya situasi dari negara yang bersangkutan. Nah,
jadi kalau misalkan saya buat perbandingan ya berbagai sistem ekonomi. Jadi kalau sekiranya sistem ekonomi campuran, siapa yang memiliki sumber daya, yang memiliki modalnya? Yang memiliki sumber dayanya itu bisa jadi ada dua pihak, yaitu pemerintah dan swasta. Nah, kalau sistem ekonomi pasar, swasta yang memiliki. Kalau sistem ekonomi terpusat, itu pemerintah. Tetapi kalau sistem ekonomi tradisional, yang memiliki itu ada individu. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan harga. Bagaimana dengan sistem ekonomi campuran? Di dalam sistem ekonomi campuran, harga pemerintah bisa melakukan intervensi di situ dengan mengeluarkan aturan. Jadi tidak bisa orang semau-maunya menaruh harga. Ya. Tetapi kalau misalkan sistem ekonomi pasar bisa, asal dia menjadi market leader. Ya. Nah, kemudian kalau sistem ekonomi terpusat gimana? Nah, itu 100% diatur oleh pemerintah. Kalau tradisional, belum ada yang namanya perdagangan seperti ini. Semuanya masih sistem tradisional yang ada barter seperti itu ya. Kemudian, bagaimana dengan persaingan? Kalau sistem ekonomi campuran, itu terbuka bagi industri swasta. Sama dengan sistem ekonomi pasar, sebenarnya dia terbuka bebas. Tetapi kalau misalkan dia sistem ekonomi terpusat, persaingannya tertutup. Bahkan di tradisional itu tidak ada persaingan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kepemilikan individu. Ya, sistem ekonomi tradisional, pasar dan campuran itu ada kepemilikan individu. Jadi orang bisa memiliki pabrik, bisa memiliki tanah, bisa memiliki sumber ekonomi, gitu ya. Ya, tetapi kalau misalkan sistem ekonomi terpusat, dia tidak ada. Jadi semuanya dimiliki oleh pemerintah. Nah, itulah bahasan kita berkenaan dengan sistem ekonomi. Baik, setelah sistem ekonomi, saya akan menjelaskan pembahasan yang kedua yang terkait dengan persaingan pasar. Ya, tadi kita berbicara tentang pasar. Nah, barangkali ada yang tahu apa yang disebut sebagai pasar. Nah, jadi kalau misalkan Anda pergi ke pasar yang ada di kawasan rumah Anda, yaitulah pasar, di mana ada banyak orang yang berjualan, saling menawarkan harga yang serendah mungkin, bersaing ya untuk merebut para pembeli. Nah, itulah yang disebutkan pasar tradisional. Tetapi pada prinsipnya itu pasar itu dibagi menjadi dua. Ya, ada yang disebut dengan pasar nyata. Ya, pasar nyata yaitu pasar tradisional yang Anda kalau misalkan pergi ke Wancai, di situ ada pasar Borington ya. Nah, itu pasar tradisional. Namanya nyata. Secara jelas dapat melihat di situ bisa terjadi pertemuan dua pihak antara penjual dan pembeli. Pembeli akan membeli barangnya apabila barangnya dinyatakan mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Apakah harganya terjangkau maupun kualitas produknya bagus. Ya, jadi secara fisik ada tuh pertemuan, ada pertukaran antar penjual dan pembeli dan melakukan jual beli barang. Nah, dengan demikian pasar nyata adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, kemudian dari pasar nyata, pokoknya dia memerlukan kontak fisik. Dengan pasar ini pembeli dan penjual tidak harus melakukan pertemuan. Nah, sekarang teknologi makin canggih ya. Anda bisa belanja di Tokopedia, di Shopee. Nah, itu yang disebut sebagai pasar abstrak lah gitu, nggak kelihatan. Atau pasar modal, itu juga tidak kelihatan. Nah, yang jelas pada saat kita masuk pasar itu banyak pihak yang bisa menjualkan barang yang sama. Cuman saya pesan ya, kalau kita bersaing jangan sampai kita menjelek-jelekan pesaing kita, karena itu tidak berkah juga begitu. Saya lihat kayak misalkan di Hong Kong kalau kita belanja, misalkan saya ingin membeli mouse ya ke satu toko. Pada saat saya tanya, bagaimana Pak dengan mouse ini? Apakah Anda punya mouse ini? Kemudian kalau tidak ada dia akan bilang, oh di saya tidak ada. Tetapi kalau Bapak belanja tuh ke toko yang sebelah sana, di sana ada mouse. Jadi fair. Nah, itu fair gitu, seperti itu. Jangan sampai seperti ini.
pada saat ada orang bertanya kepada anak, ada nggak mouse? Oh, beli di sini saja Pak, jangan beli di sana ya. Di sana mouse-nya tidak bagus. Nah, itu tidak sesuai dengan etika. Oh, sekolah di sini saja ya. Sekolah di sana itu tidak bagus. Nah, itu juga tidak bagus ya untuk etika. Itu namanya etika ya, etika pemasaran lah, ibaratnya begitu. Jangan sampai begitu. Jadi rezeki itu terbuka lebar kepada siapapun. Kemudian yang namanya juga rezeki ya, kita juga tidak akan kaya raya dengan cara menjelek-jelekan pesaing kita ya. Kalau bisa kita bantu pesaing kita juga untuk maju begitu. Nah, ini terkait dengan pasar. Nah, lalu persaingan itu ada beberapa poin atau beberapa jenis ya. Di sini persaingan itu ada yang namanya persaingan sempurna. Kemudian ada yang namanya monopolistik, ada yang namanya oligopoli, ada yang namanya monopoli. Kalau ditanya apa yang disebut sebagai monopoli? Jadi pasar monopoli itu adalah pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan barang atau jasa, sehingga pembeli tidak bisa mendapatkan substitusinya. Dia nggak bisa memilih gitu. Ya udah yang ada itu ya itu saja. Contohnya dulu, kalau sekarang kan ada GNA ya, ada Antar aja gitu kan dulu. Sekarang kalau dulu cuma ada satu, yaitu Pos Indonesia misalkan. Nah, itu berarti monopoli, hanya ada satu itu gitu. Nah, karena itulah penjual dapat menentukan harga dan dapat memperoleh keuntungan yang tinggi. Kenapa? Karena dia si pembeli tidak akan mendapat dari yang lain gitu. Nah, pada akhirnya apa? Keuntungan akan berpusat kepada satu pembeli gitu. Jadi dia hanya berpusat seperti itu. Nah, ciri utama monopoli adalah tertutupnya pintu masuk pasar atau barriers to entry, sehingga pesaing itu tidak dapat masuk ke pasar bersaing dengan penguasa pasar. Sekarang nggak begitu, ya. Sekarang nggak begitu. Nggak ada yang namanya monopoli. Baik, itu yang pertama. Kemudian ciri-cirinya apa? Jumlah persaingan monopoli itu tidak ada. Jadi di monopoli itu tidak ada persaingan. Kemudian halangan untuk masuk pasar biasanya kalau monopoli itu diatur oleh pemerintah. Itulah yang membuat kadang-kadang sulit untuk masuk pasar. Kemudian kemiripan barang atau jasa, tidak ada kemiripan barang. Kenapa? Karena tidak ada pesaing ya, barang dia aja yang dijual, itu monopoli. Kemudian kendali harga, kendalinya hanya ada pada satu pihak. Ya. Jadi ada kendali pada monopoli murni, sedikit pada monopoli yang diatur. Nah, yang kedua, persaingan yang kedua adalah oligopoli. Apa Pak oligopoli? Oligopoli itu berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Jadi kalau pasar monopolistik. Nah, kalau oligopoli itu dia bukan hanya satu pihak, tetapi ada beberapa pihak. Tetapi tidak bisa yang lain itu masuk gitu ke dalam pihak itu. Nah, perusahaan di pasar oligopoli tidak bisa seenaknya mengubah harga karena hal ini bisa menyebabkan kaburnya konsumen mereka ke perusahaan lain. Gitu. Nah, oligopoli ini jadi jumlah persaingannya ada berapa? Kalau monopoli satu mono, tapi kalau oligopoli itu ada beberapa. Ya, 2, 3, 4 atau 5. Pokoknya ada beberapa. Kemudian pada oligopoli halangan untuk masuk pasar itu sulit karena butuh modal yang sangat besar. Ya, karena dia semacam konsorsium atau grup gitu ya. Kemudian kemiripan barang dan atau jasa oligopoli ada mirip. Bisa jadi mirip, bisa jadi berbeda. Ya, tapi hanya grup itu saja yang berkuasa di pasar itu. Kemudian kendali harga itu bisa mengendalikan. Bisa terjadi perang harga atau mengatur harga secara bersama-sama. Ini kalau pasar oligopoli. Nah, kemudian ada yang disebut dengan jenis persaingan monopolistik. Apa itu Pak persaingan monopolistik? Persaingan monopolistik itu terletak di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Ya, jadi antara persaingan sempurna dan pasar monopoli. Ya. Nah, sebelum saya jelaskan monopolistik, ada satu saya jelaskan dulu deh yang namanya persaingan sempurna. Nah, apa itu Pak persaingan sempurna? Nah, ini persaingan sempurna. Jadi kalau Anda masuk ke dalam sistem pasar dengan persaingan sempurna, jumlah pesaingnya banyak.
Pokoknya siapa yang bisa menawarkan harga yang paling bagus, dia yang menang. Itu persaingan sempurna. Nggak ada yang dikuasai satu atau tidak ada yang dikuasai oleh satu grup. Ya, siapa saja bisa bersaing di situ. Kemudian halangan untuk masuk pasar itu tidak ada halangan, siapa saja. Yang penting Anda punya barang yang bagus, kemudian sistem yang bagus, orang suka, Anda menang di situ. Kemudian kemiripan barang atau jasa tidak ada bedanya. Ya. Kemudian kendali harga juga tidak ada yang mengendalikan. Ya. Orang bisa membeli barang mana bisa. Oh, tapi saya puas nih, barangnya bagus. Nah, silakan saja. Ya. Nah, itu yang disebut dengan persaingan sempurna. Nah, monopolistik itu merupakan titik tengah antara persaingan sempurna dan monopoli. Ya, titik tengahnya itu. Jadi seperti itulah kira-kira monopolistik. Nah, kemudian karena harga dipengaruhi oleh diferensiasi produk. Ya, produknya bisa bermacam-macam ya. Jadi produsen itu berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang sesuai dengan selera dan kebutuhan pasar. Ya, misalkan produk mobil, warna yang paling disukai apa? Hitam. Ya, jadi dia bikin varian warna yang macam-macam. Ya. Kemudian sebagai akibatnya pasar monopolistik ini bagus. Terjadi peningkatan kreativitas. Jadi produsen mikir nih gimana caranya ya supaya produk saya itu dipilih oleh konsumen. Saya bukan menyediakan mobil saja, tetapi mobil yang ada tendanya misalkan. Mobil yang ada sound system yang baik. Nah, biasakan seperti itu. Mereka berinovasi. Ya, mobil yang hanya bisa dicas, ya mobil listrik misalkan. Nah, itu monopolistik. Nah, jadi monopolistik itu adalah gabungan atau titik tengah antara persaingan sempurna dengan monopoli. Jumlah persaingan beberapa hingga banyak, tetapi tidak sebanyak persaingan murni, ya. Jadi nggak sebanyak ini. Kemudian halangan untuk masuk agak sulit karena konsumen tidak mudah pindah. Ya, jadi banyak konsumen yang setia. Memang konsumennya sudah itu. Kemudian kemiripan barang atau dan jasa biasanya kalau persaingan monopolistik itu memiliki ciri khas. Jadi setiap produsen mencoba untuk memiliki ciri khas masing-masing. Ya. Kemudian kendali harga bisa mengendalikan, tetapi sedikit kemungkinannya untuk bisa mengendalikan harga. Nah, itulah bahasan kita hari ini berkenaan dengan sistem ekonomi, yang kedua berkenaan dengan pasar, kemudian yang ketiga berkenaan dengan persaingan pasar. Jadi hari ini cukup. Tetap semangat belajar. Terima kasih kepada rekan-rekan yang ikut hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.